Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yulistari. Saya dari jurusan manajemen dengan NIM 28923500059. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS Etika Bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Muh Taufan Nugroho SSIMM. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu kondisi jual-beli yang ideal berdasarkan mekanisme penawaran dan penerimaan tanpa terikat dengan kebijakan maupun sistem ekonomi suatu negara. Jadi, perdagangan dan pembelianlah yang mengatur segala sesuatu terkait transaksi tersebut. Contohnya, 1. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah kerjasama ekonomi antara 21 negara di wilayah Pasifik. Tujuan dari kerjasama ini adalah membangun hubungan antara negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong ekspansi perdagangan bebas di Asia Pasifik. 2. Ada CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. CAFTA adalah pasar bebas yang terbentuk melalui perjanjian perdagangan antara China dan negara-negara ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk mengatur kerjasama perdagangan bebas antara China dan negara-negara ASEAN. Selain itu, CAFTA juga bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan barang dari China ke ASEAN. 3. EU atau European Union. EU adalah perjanjian pasar bebas antara 28 negara di Eropa. EU didirikan dengan tujuan untuk mempermudah aliran barang dan jasa antara negara-negara anggotanya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna, terbagi menjadi 4. 1. Monopoli, 2. Oligopoli, 3. Monopsoni, 4. Oligopsoni. 1. Monopoli. Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu penjual atau hanya ada sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Dalam jenis pasar ini, penjual memiliki kuasa dalam menentukan harga, dan tidak terdapat barang lain yang sejenis serta tidak ada pesaing bagi perusahaan tersebut. Pasar monopoli dapat muncul karena pemutusan sumber daya ekonomi pada suatu pelaku usaha atau penjual, atau karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa ciri-ciri pasar monopoli antara lain hanya memiliki satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip, terdapat hambatan masuk ke pasar, dan penjual sebagai penentu harga. Contoh perusahaan dalam negeri yang bermonopoli dalam bisnisnya. 1. PLN Persero atau Perusahaan Lingkungan Negara. Jenis industri pembangkit listrik dalam negeri. 2. Pertamina Persero. Jenis bidang industri melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir dan penjualan. 3. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Jenis industri distribusi air bersih bagi masyarakat umum. 2. Oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang memiliki struktur yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar dan menghasilkan kompetisi terbatas. Dalam pasar oligopoli, ada beberapa produsen yang memiliki kuasa dalam menentukan harga dan mempengaruhi pasar. Berikut adalah beberapa ciri-ciri oligopoli. 1. Memiliki jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjualnya. 2. Penawaran hanya ada satu jenis barang dan dikuasai oleh beberapa penjual saja. 3. Produk yang dijual bersifat homogen, bisa berbeda tetapi hanya memenuhi standar tertentu. 4. Adanya hambatan untuk memasuki pasar oligopoli bagi perusahaan baru. Pasar oligopoli dapat terjadi karena pemutusan sumber daya ekonomi oleh beberapa perusahaan atau karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Beberapa contoh pasar oligopoli meliputi pasar ban mobil di Indonesia yang dikuasai oleh perusahaan seperti Gajah Tunggal, Bridgestone Indonesia, Goodyear Indonesia. Beberapa contoh perusahaan dalam negeri yang oligopoli dalam bisnisnya. 1. PT Holcim Indonesia Tbk, jenis industri perusahaan semen. 2. Indosat Ooredoo, jenis bidang industri, provider kartu SIM. 3. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, jenis industri kendaraan bermotor. 3. Monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana terdapat banyak penjual, namun hanya ada satu pembeli tunggal atau kelompok bisnis yang menguasai pasar.
Dalam pasar monopsoni, pembeli memiliki kekuasaan yang sangat dominan dalam menentukan harga dan aturan permainan. Pasar monopsoni berbeda dengan pasar monopoli, yang hanya memiliki satu penjual. Pasar monopsoni biasanya terjadi di kawasan industri pertanian dan teknologi potong. Faktor terbentuknya pasar monopsoni antara lain sulitnya akses untuk mencapai lokasi penjual, tingginya biaya operasional, dan kurangnya antusias pembeli pada pasar tersebut. Kelebihan pasar monopsoni antara lain kualitas barang terjamin, harga stabil, dan pembeli dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, pasar monopsoni juga memiliki kekurangan, seperti pendapatan yang tidak seimbang antara penjual dan pembeli, perselisihan yang sering terjadi, dan kurangnya kepedulian pembeli terhadap penjual. Contoh perusahaan dalam negeri yang monopsoni dalam bisnisnya. 1. PT Bumi Mulia Cemindo, jenis industri peternakan ayam dan supplier ayam potong. 2. PT Padi Unggul Indonesia, jenis bidang industri, tengkulak padi dan penggiling padi. 3. PT Sugar Group Companies, jenis industri pengolahan tebu untuk bahan gula pasir. 4. Oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Dalam pasar ini, produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam. Dengan adanya persaingan, harga dan non-harga, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan antara pembeli. Dan para konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai pembelian komoditas, sehingga harga yang dapat ditentukan oleh para pembeli. Produk tidak memiliki pilihan lain selain menjual produknya kepada konsumen ini. Contoh perusahaan dalam negeri yang oligopsoni dalam bisnisnya. 1. PT Alamindo Lestari Sejahtera, jenis industri pengelola kayu. 2. PT Jarum Super, jenis bidang industri pabrik rokok. 3. PT Sumberoso Agromokmor, jenis industri distributor rempah-rempah. Etika konsumen. 1. Bisnis dan perlindungan konsumen. 2. Hubungan produsen dan konsumen. 3. Kasus-kasus etika konsumen. 1. Bisnis dan perlindungan konsumen. Pengertian bisnis dan perlindungan konsumen merujuk pada upaya perusahaan untuk melindungi konsumen dari seluruh jenis resiko dan menjaga kepuasan mereka. Hal ini mencangkup aspek seperti produk berkualitas tinggi, layanan konsumen yang baik, dan keadilan harga. Berikut adalah beberapa contoh perlindungan konsumen. 1. Perlindungan harga. Perusahaan harus menjaga keadilan harga untuk menjaga kepuasan konsumen. Hal ini mencangkup penerbitan yang komprehensif dan wadah harga yang menarik. 2. Transparansi dan informasi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang tepat dan transparan tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Hal ini mencangkup label produk, pengingat, dan informasi yang komprehensif tentang fitur dan kegunaan produk. 3. Produk bersihara dan aman. Perusahaan harus menghasilkan produk bersihara dan aman untuk konsumen. Advertisements dan produk yang menjadi keterampilan perusahaan harus menunjukkan bahwa mereka memiliki produk yang bersihara dan aman. 2. Hubungan produsen dan konsumen. Pengertian hubungan produsen dan konsumen merujuk pada interaksi antara produsen yang menghasilkan barang atau jasa dan konsumen yang memberi dan menggunakan barang atau jasa tersebut. Hubungan ini saling membutuhkan satu sama lain. Contoh hubungan produsen dan konsumen. 1. Transaksi langsung antara petani dan konsumen. Seorang petani menjual panennya langsung ke konsumen di pasar lokal, menciptakan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. 2. Pembeli langsung dari produsen. Seorang konsumen membeli pakaian dari produk lokal yang menjual langsung melalui toko online mereka, menciptakan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. 3. Kasus-kasus etika konsumen. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran etika konsumen. 1. Ketidakjujuran penjual terhadap kondisi barang. Penjual yang tidak jujur dalam menyediakan produk atau berpraktik korektan dalam menyediakan produk dapat mengakibatkan konsumen merasa kurang puas dengan pembelian mereka. 2. Ketidaktransparan penjual secara online. Dalam transaksi secara online, penjual yang tidak transparan dengan konsumen dapat menyebabkan konsumen merasa kurang puas dan mengakibatkan mereka melakukan pengembalian barang atau berujung pada komplain konsumen. 3. Pemberian produk berbahaya kepada konsumen tanpa informasi yang benar. Penjual yang memberikan informasi yang salah atau tidak benar tentang produk
dapat mengakibatkan konsumen membeli produk yang berkaitan dengan kesadaran atau ketidakpuasan. Selanjutnya ada etika periklanan. Pengertian iklan adalah pesan yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa mereka kepada khalayak yang membantu meningkatkan penjualan mereka. Iklan memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Menginformasikan. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa kepada khalayak seperti fitur, manfaat, dan harga. 2. Membujuk. Iklan juga berfungsi untuk membujuk konsumen agar tertarik dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 3. Mengingatkan. Fungsi iklan yang terakhir adalah untuk mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga konsumen akan lebih mudah mengingat merek atau produk tersebut. Selanjutnya ada kasus-kasus etika periklanan. 1. Iklan Grab Bike. Iklan ini menyampaikan pesan keselamatan tentang keamanan dalam berkendara, tetapi cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim dan penyampaian pesan yang negatif. 2. Iklan X atau iklan deodoran pada lelaki. Iklan ini menceritakan kedatangan malaikat seksi dan menyampaikan konsep yang bisa dikatakan untuk dewasa. Iklan tersebut menuai kontroversi karena tidak sopan dan mencerminkan stereotip yang negatif tentang keluarga terkasih. 3. Iklan Le Mineral atau air mineral. Le Mineral menggunakan gambar anak-anak tanpa didampingi orang tua dan mengklaim produk aman. Iklan ini menarik perhatian Badan Pengawas Periklanan, Perusahaan Periklanan Indonesia, dan dunia periklanan karena melanggar etika periklanan, termasuk klaim keamanan produk dan menggunakan gambar anak-anak dalam iklan. Terima kasih, maaf jika ada salah-salah kata atau ada salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.